untuk pagi hari ini, buat anugerah kasih setia Tuhan bagi setiap kami. Kami bisa bersama-sama datang merayakan kebaikan Tuhan lewat ibadah pada pagi ini. Sekarang saatnya kami akan disapa melalui firman-Mu. Tuhan tolonglah setiap kami, pakai hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini untuk menyampaikan firman-Mu yang tidak terbatas. Buka hati kami untuk menerima firman ini dan kiranya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk memateraikan firman ini dan menolong kami untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur, kami berdoa demi nama Yesus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya, Shalom. Nah Bapak Ibu bersyukur pada Tuhan, pagi ini kita bisa bersama-sama datang di rumah Tuhan, beribadah, merayakan kebaikan Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar masih di dalam seri khotbah kitab Galatia Bapak Ibu. Jadi kita sudah belajar dari pasal 1 lalu pasal 2 secara doktrinal begitu ya. Kita sudah belajar banyak hal begitu. Dan pasal 3 ini juga sebenarnya masih tentang doktrinal begitu ya. Masih tentang hal-hal yang teologis. Tapi saya akan berusaha untuk memberikan sebuah aplikasi-aplikasi yang bisa menolong kita untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah, di dalam bagian ini, di dalam pasal 3, kalau pasal 1, pasal 2, kita sudah melihat bagaimana Rasul Paulus menegur jemaat di Galatia karena mereka mulai berpaling dari Injil yang asli kepada Injil yang palsu gitu. Minggu lalu Ibu Suci sudah jelaskan apa itu Injil begitu ya. Injil adalah kabar baik tentang kematian, tentang kebangkitan Yesus Kristus. Dan hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat Injil itu bukan sekedar hanya sesuatu yang kita percayai di awal kehidupan Kristen, tetapi juga kekuatan yang menumbuhkan dan memelihara iman kita setiap hari. Apa artinya? Bapak Ibu seringkali kita hanya melihat bahwa Injil itu hanya sesuatu yang ketika saya percaya kepada Tuhan, saya dibaptis cukup sampai di situ. Yang penting saya selamat. Saya ingat sekali waktu dalam mempersiapkan bagian ini, ada seorang teman pemuda begitu, dia awal-awalnya malas gereja gitu, setelah itu karena mau baptis dia rajin gereja begitu, dia ikut kelas pembinaan, masuk gereja. Lalu setelah dia baptis, dia hanya ibadah 1 bulan saja, setelah itu tidak ibadah lagi. Dan waktu saya ketemu saya bertanya, kenapa kamu gak ibadah? Dia katakan, yang penting saya sudah dibaptis, saya pasti masuk surga, aman, tentram begitu ya. Jalanku mulus begitu. Nah apakah di dalam mengikuti Kristus, di dalam mengikuti Tuhan, seperti itukah yang Kristus ajarkan begitu, Alkitab ajarkan? Bapak Ibu, di dalam kita mengikuti Tuhan, iman itu, Injil itu bukan sekedar hanya sesuatu yang kita percayai di awal aja. Tetapi bahwa Injil itu adalah sebuah kekuatan yang menumbuhkan kita dan memelihara iman kita. Artinya bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, itu adalah sebuah langkah awal untuk kita beriman kepada Tuhan. Tetapi bahwa Injil itu menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk menumbuhkan iman dalam diri kita dan memelihara iman. Sehingga orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, ketika dia sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong dia melewati setiap tantangan. Ketika kita dalam sebuah pergumulan, kita dalam sebuah permasalahan, ketika kita diberikan kekuatan untuk bisa melewatinya, di situ bahwa Kristus bekerja menolong kita, menumbuhkan iman kita. Sehingga ketika badai itu menerpa dalam hidup kita tetap kuat. Bukan karena kita kuat, tapi karena Kristus yang memberikan kita kekuatan. Amin. Nah pagi ini Bapak Ibu, kita akan belajar dalam Galatia 3 ayat 1 sampai 14. Saya akan baca ayat 1, Bapak Ibu akan baca ayat 2 sampai ayat 14. Ibrani 10, ini bukan Ibrani 10 ya, harusnya Ibrani 3 ya. Minta maaf. Ibrani 3 ayat 1 sampai 14. Firman Tuhan berkata demikian. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya itu yang kuhendaki.
Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberita Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maka kamu sekarang mengakhiri di dalam daging. Masakan sia-sia. Jadi bagaimana sekarang, apakah ia yaitu Kristus yang telah menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang telah melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil. Ayat 6, setelah itu juga Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepada sebagai Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah memberkati orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Tetapi terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Ayat 9, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat demikian. Supaya dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Amin. Bapak Ibu, kita akan belajar dalam 2 poin, yaitu masalah yang terjadi di jemaat Galatia. Dan yang kedua yaitu solusi yang Paulus berikan kepada mereka. Masalah yang pertama. Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam perikop ini, maka kita akan menemukan bahwa di dalam jemaat Galatia itu terdiri dari 2 kelompok. Yaitu yang pertama ada kelompok orang-orang Yahudi yang dulunya mereka adalah orang yang taat kepada hukum Taurat, tapi ketika Paulus dia memberitakan Injil begitu, ketika dalam pelayanan dia memberitakan Injil, lalu orang-orang ini bertobat dan meninggalkan kebiasaan lama mereka, meninggalkan pemahaman mereka yang lama dan mengikuti Kristus. Nah, pemahaman orang-orang Yahudi, mereka melihat tentang hukum Taurat, jadi mereka itu memahami ada 3 hukum. Yang pertama yaitu hukum moral, yaitu hukum Taurat. Lalu yang kedua, hukum seremonial. Jadi kalau Bapak Ibu baca, kalau kita baca di dalam pembacaan kita waktu pembacaan berurutan, kita akan melihat ada upacara-upacara, ada peraturan-peraturan tentang ibadah, ada persembahan, ada juga tentang sunat, ada juga tentang bagaimana hari raya, makanan halal dan tidak halal. Nah, itu masuk di dalam hukum seremonial. Jadi tadi hukum pertama hukum moral, hukum seremonial, lalu yang ketiga itu hukum sipil. Nah, hukum sipil ini berbicara mengenai kehidupan sosial dan pemerintahan. Nah, di dalam bagian ini orang-orang Yahudi sebelum mereka percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka percaya bahwa hukum moral dan hukum seremonial itu pun harus dilakukan sebagai syarat untuk mereka diselamatkan. Nah, waktu Paulus pelayanan di sana, mereka mulai percaya dan mereka meninggalkan itu. Mereka tetap melakukan hukum tapi dengan motivasi hati yang berbeda. Nah, yang kedua ada orang yang non-Yahudi, yaitu orang-orang non-Yahudi ini adalah orang-orang yang bukan dari Yahudi, di mana mereka adalah dahulunya mereka itu menyembah berhala. Mereka menyembah berhala, mereka itu menyembah kepada paganisme atau menyembah banyak ilah-ilah lain begitu, banyak berhala-berhala. Nah,
Mereka ini juga ketika Paulus pelayanan, mereka mulai percaya kepada Tuhan Yesus begitu. Dan di sini mereka di dalam menjalani kehidupan mereka, Paulus sangat bersuka cita karena mereka bisa percaya kepada Tuhan. Namun ketika Paulus kembali pergi ke tempat pelayanan yang lain, yang terjadi yaitu orang-orang Galatia ini, jemaat di Galatia yang sudah percaya, yang sudah meninggalkan kepercayaan mereka yang dahulu ini, mereka mulai kembali lagi. Jadi ada ajaran, ada orang-orang yang datang begitu, dikatakan ada orang-orang yang datang mengajarkan bahwa kamu ikut Kristus itu tidak cukup. Yesus tidak cukup untuk kamu bisa selamat. Kamu harus melakukan sesuatu, menambahkan sesuatu dari apa yang Yesus lakukan. Nah, maka mereka berusaha untuk melakukan apa? Mereka melakukan ketaatan mereka kepada hukum Taurat. Mereka melakukan kedisiplinan mereka kepada ritual-ritual yang mereka lakukan. Kepada hal-hal yang mereka lakukan. Mereka mulai taat kepada hukum Taurat bukan sebagai sesuatu yang baik untuk ucapan syukur mereka. Tapi mereka lakukan itu sebagai syarat. Dan di sini dikatakan bahwa mereka itu kehilangan fokus kepada Injil yang sejati. Akibatnya mereka tidak melihat bahwa kematian Kristus, kebangkitan Kristus itu sudah cukup. Mereka menambahkan sesuatu kepada keselamatan yang Yesus sudah kerjakan. Mereka tidak berpegang lagi kepada kasih karunia Allah yang mereka terima melalui kehadiran Yesus Kristus. Tapi mereka mulai mengandalkan kekuatan mereka. Dulunya mereka percaya dengan sungguh-sungguh, sekarang mereka mulai mengandalkan usaha dan perbuatan mereka sendiri untuk memperoleh keselamatan. Tapi waktu saya renungkan bagian ini, saya berpikir, apakah salah ya kita melakukan kebaikan? Apakah salah ya kita taat? Apakah salah ya kita hidup saleh? Tidak Bapak Ibu. Itu sangat-sangat baik. Bahkan sebagai orang Kristen, bahkan Yesus pun pernah mengajarkan bagaimana kita harus menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita berada. Tetapi yang jadi masalah Bapak Ibu, yang jadi masalah di sini yaitu bahwa ketaatan mereka itu mereka jadikan syarat untuk keselamatan. Ini yang salah. Artinya mereka meremehkan kasih karunia Tuhan. Nah bagi kita hari ini Bapak Ibu, apa yang Kristus sudah lakukan itu sudah cukup bagi kita. Jadi ketaatan yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita lakukan, itu bukanlah sebuah syarat untuk kita diselamatkan. Itu bukan sebuah syarat supaya kita bisa bernegosiasi dengan Tuhan, untuk Tuhan itu semakin mengasihi kita. Tidak. Ataukah kita lakukan semua itu bukan sebagai syarat untuk Tuhan itu semakin sayang kepada kita, atau supaya Tuhan itu semakin memberkati kita. Tidak. Tetapi bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, ketaatan kita, disiplin kita, kesalehan kita, kita lakukan karena apa? Kita lakukan sebagai respon kita kepada kasih karunia yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Nah ketika Bapak Ibu, ketika jemaat di Galatia itu berpikir bahwa ketaatan mereka adalah sebuah syarat untuk mereka selamat, maka ada dua hal yang akhirnya dampak yang terjadi kepada mereka. Akibatnya itu yaitu bahwa mereka itu mulai kehilangan sukacita. Mengapa kehilangan sukacita? Karena mereka selalu merasa kurang benar di hadapan Allah. Mereka mulai saling menghakimi, mereka mulai membandingkan satu sama yang lain. Misalnya nih, saya sama Pak Anton. Saya mungkin malas-malas ibadah. Pak Anton rajin ibadah. Lalu Pak Anton bilang, Tuhan pasti lebih memberkati saya karena saya rajin ibadah. Tuhan pasti menolong saya lebih dari kamu. Karena kamu tidak rajin ibadah, kamu tidak rajin berbuat baik. Lihat saya dong, saya lakukan semua sehingga Tuhan memberkati saya. Akhirnya itu menjadi sebuah perbandingan untuk mengukur kesetiaan Tuhan. Padahal kita tahu Bapak Ibu, orang yang tidak mengenal Tuhan pun bisa mendapat kebaikan, betul? Bahkan mungkin mereka lebih baik dari kita. Bahkan mungkin mereka lebih mendapatkan secara materi mungkin, secara hal-hal yang kita, secara kesempatan mereka dapat yang lebih terbaik. Lalu kita mulai kesal sama Tuhan. Loh Tuhan, saya sudah ikuti kamu, saya sudah melayani kamu berpuluh-puluh tahun, saya sudah setia kepada kamu. Tapi kenapa orang di luar sana yang tidak mengenal kamu itu bisa mendapatkan berkat Tuhan yang begitu berlimpah. Sedangkan saya yang sudah setia sama kamu,
saya tidak mendapatkan apa-apa. Akhirnya yang timbul yaitu kita kehilangan sukacita. Lalu kita juga mulai membandingkan. Dan ini juga adalah realita yang terjadi. Bapak Ibu, saya ingat saya ketemu seorang jemaat begitu. Ngobrol sama dia. Dia awalnya rajin tapi setelah itu dia mulai meninggalkan imannya. Lalu saya ngobrol kenapa sampai tidak lagi beribadah, tidak lagi bergabung untuk ibadah. Apa jawabnya? Tuhan tidak adil. Saya sudah memberikan persembahan. Saya sudah rajin beribadah. Tapi kenapa keluargaku tetap berantakan? Selalu terjadi masalah. Semakin saya ikut Tuhan, semakin banyak masalah yang terjadi. Di mana Tuhan? Apa dosaku? Apakah ada dosa yang saya belum selesaikan sehingga terjadi terus masalah ini? Di mana kasih setia Tuhan? Padahal saya sudah lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu, ketika mempersiapkan bagian ini saya pun teringat tentang kehidupan saya waktu 2014. Saya ingat sekali waktu saya pertama kali masuk di GKKA. Saya masuk bulan 2014 bulan Maret, waktu itu masa-masa di mana almarhum Pak Yosef sakit begitu. Waktu itu saya pertama kali masuk. Lalu ketika bulan Oktober itu saya mengalami sebuah musibah. Yaitu papa angkat saya itu meninggal. Nah, kenapa saya begitu marah? Saya sampai marah sama Tuhan. Mengapa? Karena papa angkat saya adalah seorang yang dulunya tidak percaya kepada Tuhan. Dia benci sama gereja, dia benci sama hamba Tuhan. Karena dikatakan hamba Tuhan itu di gerejanya itu sangat ramah, sopan begitu. Tapi di luar sana kurang ajarnya minta ampun begitu. Apalagi majelis-majelis, percuma sajalah. Lebih baik jangan pergi gereja. Percuma saya beribadah. Lalu singkat cerita, berjalannya waktu papa saya ini mulai sadar. Lalu dia bilang sebenarnya saya datang gereja bukan melihat kepada manusia tetapi lihat kepada Tuhan. Lalu dia mulai percaya. Nah, dalam proses percaya itu dia mulai rajin ibadah, dia mulai baca Alkitab, mulai ada sebuah perubahan dalam hidupnya. Tapi yang membuat saya sampai kecewa kepada Tuhan dan marah, di dalam proses semangat pertobatan papa saya dipanggil Tuhan di bulan Oktober. Saya menyesal, saya nangis. Saya bilang sama Tuhan, kenapa kamu mengambil orang yang sedang dalam proses pertobatan ini? Bukankah dia sudah percaya kepada Tuhan? Kenapa baru dalam proses pertobatan itu, kenapa Tuhan memanggil dia? Dan di situ saya sangat kecewa sama Tuhan. Dan dalam proses itu bersyukur bahwa Tuhan bisa memproses saya melewati hal itu. Dan Tuhan mulai menolong saya untuk mulai kembali lagi kepada Tuhan. Tapi mungkin bagi kita semua juga, mungkin kita pernah mengalami hal demikian. Ada hal-hal yang terjadi dalam hidup kita yang mungkin membuat kita kesal, yang mungkin membuat kita bertanya-tanya kepada Tuhan. Apa dosaku sehingga masalah ini terus terjadi? Apa dosaku sehingga anak-anakku ini sepertinya berantakan? Lalu kita mulai mempertanyakan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan ini juga seringkali terjadi dalam kita. Tapi hari ini kita bisa melihat bahwa di dalam bagian ini kita melihat bahwa kehidupan kita, segala sesuatu yang kita lakukan itu bukan supaya kita menukar kebaikan Tuhan, tidak. Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita alami, apapun yang akan kita kerjakan adalah sebuah respon kita terhadap kebaikan dan kasih setia Tuhan. Bukan sebuah atau salah satu cara untuk kita mulai manipulasi hati Tuhan atau kita mulai transaksional dengan Tuhan. Tidak. Karena itu saya boleh katakan seperti ini, bahwa identitas kita di dalam Kristus itu mendahului segala aktivitas kita. Identitas kita yaitu kita adalah anak-anak Allah, kita sudah ditebus, kita dikasihi tanpa syarat. Itu mendahului segala sesuatu apa yang kita lakukan. Sehingga Bapak Ibu kalau kita memahami hal ini, dalam segala situasi, bukan hanya situasi yang senang kita bersuka cita, tetapi bahwa dalam situasi tersulit apapun, kita akan memahami bahwa Allah dia turut bekerja di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan.
kita tidak akan memprotes kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi itu ada di dalam kedaulatan Allah. Dan Allah turut bekerja untuk menolong saya semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan kita bisa melihat di dalam perikop yang kita baca. Inilah yang ditegur oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Bahwa iman mereka yang mula-mula mengikuti Tuhan mulai berbalik. Hati mereka, fokus mereka mulai berbalik dari Tuhan. Dan kita lihat di dalam ayat 1 sampai 5 ada 5 pertanyaan yang dilontarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia itu. Kita lihat yang ayat pertama dikatakan begini, hai orang-orang Galatia. Dia tidak stop sampai di situ, tapi dia bilang, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang mempesona kamu? Bapak Ibu bayangkan begitu ya, ada seorang hamba Tuhan mungkin datang melayani di kita, lalu dia katakan seperti ini, hai orang-orang GKKA Penakukang yang bodoh, siapakah yang mempesona kamu? Bapak Ibu, ini sebuah pernyataan, sebuah pertanyaan, sebuah penegasan yang cukup tegas untuk menegur seseorang. Nah, bodoh di dalam bagian ini tuh tidak berpikir atau tidak mengerti begitu. Kalau dalam bahasa Indonesia masa kini diterjemahkan sebagai kalian sungguh bodoh. Ini sebuah kalimat yang cukup tegas begitu. Siapa yang mempesona kamu atau siapa yang merasuk atau menyihir atau memikat kamu sehingga kamu bisa berbalik dari Injil sejati kepada Injil yang tidak benar. Lalu yang kedua, yaitu pertanyaannya yang kedua yaitu Rasul Paulus katakan begini. Apakah kamu yang telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat ataukah karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Rasul Paulus menyoroti pengalaman rohani awal jemaat Galatia. Waktu jemaat Galatia itu bertobat, Rasul Paulus bilang begini, waktu kamu bertobat apakah kamu menerima karena roh atau karena kamu melakukan hukum Taurat? Jelas jawabannya karena kamu menerima, kamu percaya pemberitaan Injil itu melalui roh. Bukan perbuatan, bukan kamu taat kepada hukum Taurat itu. Lalu yang berikutnya dikatakan, Rasul Paulus katakan, kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhiri dengan daging? Paulus menunjukkan ketidakkonsistenan iman jemaat di Galatia ini. Lalu yang keempat, dikatakan begini, sia-siakah semuanya itu yang telah kamu alami sebanyak itu? Rasul Paulus dia menegaskan kepada mereka, jemaat Galatia, bahwa mereka sudah mengalami segala sesuatu, mujizat, pengalaman rohani, karya penebusan itu. Lalu sekarang apakah semuanya itu menjadi sia-sia karena ada ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran di luar iman Kristen, begitu, di luar iman, di luar Kristus yang datang merasuki kamu. Lalu yang terakhir yaitu Rasul Paulus itu, dia memberikan sebuah penegasan lagi. Apakah ia, yaitu Kristus itu, yang menganugerahkan roh kepada kamu? Apakah itu karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Sebuah penegasan lagi, pertanyaan-pertanyaan ini diberikan kepada jemaat di Galatia. Tapi yang menarik ketika baca bagian ini, Bapak Ibu kalau baca di ayat 6, Rasul Paulus dia tidak hanya memberikan sebuah pertanyaan untuk melihat kedalaman iman atau melihat kesungguhan hati orang-orang di Galatia. Tidak hanya sekedar itu saja, tetapi bahwa Rasul Paulus itu membawa mereka, melanjutkan mereka untuk melihat sebuah contoh teladan iman. Yaitu Abraham di dalam ayat 6. Diberikan contoh Abraham. Mengapa Abraham? Mengapa bukan yang lain? Bagi orang-orang Yahudi Bapak Ibu, Abraham adalah sosok yang terpenting. Abraham itu dia adalah bapa segala bangsa, dia dipercayakan bahwa dia itu adalah bapa segala bangsa, dia adalah orang yang taat dan saleh. Dia adalah simbol seorang yang taat dan saleh. Dan bagi orang Yahudi, siapa yang dari keturunan Abraham, dia akan menerima berkat Allah itu. Tapi di sini Rasul Paulus menegaskan bahwa tunggu dulu. Abraham itu dia percaya kepada Tuhan, dia dibenarkan kepada Tuhan bukan karena ketaatannya, bukan karena kesalehannya, bukan.
Abraham itu diperkenankan oleh Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita baca di ayat 6, dia akan mengarahkan kita kepada Kejadian 15 ayat 6. Saya akan memberikan ini. Dikatakan begini, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Bapak Ibu, ketika ayat ini ditulis, sebelum muncul Abraham ini disunat di dalam Kejadian 17, itu sebelumnya itu hukum Taurat, ratusan tahun sebelum hukum Taurat itu diberikan. Jadi Abraham itu sebelum dia disunat, sebelum dia melakukan hukum Taurat, dia itu sudah dibenarkan. Jadi bukan karena dia itu melakukan hukum Taurat atau dia disunat atau dia melakukan ritual-ritual gitu, keagamaan, baru dia dibenarkan, tidak. Ayat ini muncul sebelum Kejadian Keluaran 20, sebelum 10 perintah Allah itu diberikan. Di sini Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa Paulus membuka mata mereka untuk melihat tentang sebuah kebenaran yang penting. Dan di sini kita masuk dalam poin kedua. Inilah kondisi yang dialami oleh jemaat di Galatia. Dan masuk dalam poin kedua, solusi apa yang diberikan oleh Rasul Paulus di dalam bagian ini. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus di dalam bagian ini, dia di dalam solusi yang dia berikan, dia tidak memberikan solusi dengan daftar-daftar sebuah hal yang harus dilakukan. Ia tidak menyuruh jemaat Galatia untuk berusaha lebih keras lagi atau mentaati hukum lebih sungguh-sungguh lagi supaya mereka itu diperkenankan oleh Tuhan, supaya mereka itu diselamatkan oleh Tuhan, tidak. Tetapi yang dilakukan, yang Rasul Paulus lakukan sebaliknya, Rasul Paulus itu mengarahkan pandangan orang-orang atau jemaat-jemaat di Galatia ini supaya mereka itu memandang kepada satu pribadi, yaitu kepada Yesus Kristus yang disalibkan dan bangkit. Di dalam ayat 13 dikatakan seperti ini. Kristus telah menembus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Apa maksudnya di dalam perikop ini? Bapak Ibu Saudara, hukum Taurat itu menuntut kesempurnaan. Jika kita tidak demikian, maka orang yang gagal atau orang yang tidak setia kepada hukum Taurat, yang tidak melakukan hukum Taurat dengan setia, mereka akan mendapatkan konsekuensinya atau hukumannya. Kalau kita baca di dalam Yakobus dikatakan, kamu melakukan 9 hukum Taurat, tapi kamu melanggar satu saja hukum Taurat, maka kamu tetap berdosa, kamu melanggar semuanya. Pertanyaannya Bapak Ibu, siapa di sini orang-orang di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab yang setia, yang konsisten untuk melihat atau melakukan hukum Taurat ini dengan sempurna? Jawabannya tidak ada. Jawabannya tidak ada. Bahkan kalau kita baca di dalam Ulangan 27 ayat 26, dikatakan begini, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu dalam hukum Taurat. Dan kita bisa melihat bahwa masalahnya begini. Masalahnya semakin manusia itu berjuang, semakin manusia itu melakukan segala sesuatu, semakin mereka itu jatuh di dalam kesalahan. Inilah natur dosa yang sudah turun dari Adam dan Hawa. Masalahnya tidak ada seorang pun yang mampu taat sempurna. Semua orang sudah jatuh dalam dosa. Semua orang, artinya bahwa semua orang itu ada di bawah kutuk. Yaitu penghukuman dan keterpisahan dari Allah yang kudus. Dan di sini Bapak Ibu Saudara dikatakan bahwa Kristus itu dia menjadi kutuk. Supaya apa? Kristus itu menebus kita dari kutuk. Dengan jalan dia menjadi kutuk. Supaya kita itu bisa diselamatkan. Jadi Kristus artinya begini, artinya Kristus menggantikan posisi kita di hadapan Allah. Ia menanggung semua akibat dosa, akibat kutuk yang harus kita tanggung. Sehingga saya boleh katakan begini bahwa Yesus itu dia rela mengambil status terkutuk kita, begitu, yang harusnya kita tanggung, yang harusnya kita terima, supaya kita itu harus percaya kepadanya,
supaya setiap kita yang percaya kepadanya itu bisa menerima status yang baru, yaitu kita dibenarkan di dalamnya. Sehingga Bapak Ibu, saya perlu katakan bahwa kebenaran Kristus kita dibenarkan itu bukan karena apa yang kita lakukan. Kita dibenarkan di dalam Kristus, kita diterima oleh Kristus, kita diperkenankan oleh Kristus. Bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena pekerjaan Kristus yang sudah selesai di kayu salib. Yesus dia menebus kita. Dan kebenaran, ketaatan, kesempurnaan Kristus itu diperhitungkan ke kita. Jadi kita yang berdosa, kebenaran Kristus itu dipakaikan kepada kita sehingga kita itu dibenarkan. Itulah yang dinamakan dibenarkan oleh atau melalui iman. Kita dibenarkan melalui kebenaran Kristus bagi kita. Saya memberikan contoh ilustrasi seperti bayangkan seorang yang terjebak begitu di dalam pasir yang hisap begitu. Seorang yang dia terjebak di dalam pasir yang hisap dan dia pasti akan mati karena semakin dia bergerak dia akan masuk. Dan orang ini sudah terendam di dalam pasir yang hisap itu. Lalu ada seseorang yang datang dia menolong, dia mengulurkan tangan untuk menolong. Bukan hanya dia berdiri di luar untuk menolong orang yang di dalam pasir hisap itu yang sudah mati itu. Tapi dia masuk di dalam pasir hisap itu, mengangkat orang itu dan menyelamatkan. Dan itulah gambaran bagaimana Kristus menebus kita dari kutuk. Dia masuk di dalam kutuk itu, menanggung kutuk itu. Supaya apa? Supaya kita itu dibebaskan, dikeluarkan dan mengalami pembenaran di dalam Kristus. Pertanyaannya begini, oke, saya sudah tahu kita dibenarkan oleh kasih karunia, oleh kebenaran Kristus. Pertanyaannya begini, apa tujuan dari penebusan Kristus? Bapak Ibu kalau kita baca ayat 14, ayat terakhir yang tadi kita sudah membacanya. Gini, tujuan dari penebusan Kristus yaitu Yesus Kristus telah melakukan membuat ini supaya apa? Kita baca sama-sama. Di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi tujuan dari karya penebusan Kristus lakukan semuanya itu supaya apa? Supaya di dalam Kristus ada berkat Abraham yang diberikan sampai kepada bangsa-bangsa. Bapak Ibu waktu saya membaca bagian ini, saya mulai bertanya, berkat Abraham itu artinya apa? Banyak orang keliru mengartikan berkat Abraham ini. Ada yang mengartikan bahwa mereka berkat Abraham itu adalah kekayaan, materi begitu, kesehatan, hidup yang terhindar dari masalah, usaha yang lancar, rumah tangga yang bahagia, anak-anak yang sukses. Bapak Ibu saya rasa itu semua tentunya baik. Semua itu sedang kita cari dan kita kejar. Itu baik. Tapi apakah itu yang dikatakan bahwa itulah berkat Abraham? Tidak Bapak Ibu. Berkat Abraham di dalam bagian ini yaitu tentang janji keselamatan melalui Abraham itu sendiri. Berkat sejati yaitu janji tentang keselamatan bahwa melalui keturunan Abraham yaitu Yesus Kristus semua bangsa akan menerima berkat terbesar yaitu persekutuan kembali dengan Allah. Mengapa demikian? Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa sehingga manusia itu diselamatkan di dalam Yesus Kristus sehingga hubungan kita yang terpisah, persekutuan kita yang sudah terputus itu disatukan di dalam Yesus. Kita dipersatukan kembali melalui Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu di dalam bagian ini berkat terbesar itu bukan sekedar hanya kita mungkin hidup baik-baik saja. Kita mungkin mendapatkan fasilitas-fasilitas, kita mungkin mendapatkan kesehatan yang baik. Bukan sekedar itu saja. Tapi berkat terbesar kita yaitu bahwa kita mengalami keselamatan pemulihan di dalam Yesus Kristus. Nah karena itu Bapak Ibu Saudaraku kalau saya boleh katakan begini, Yesus Kristus itu dia mati bukan agar kita itu menjadi kaya, kita bukan menjadi populer, kita akhirnya menjadi nyaman, tidak. Yesus dia mati supaya apa? Supaya kita menjadi benar di hadapan Kristus, di hadapan Allah dan dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari. Ini yang ayat 14 katakan.
Bahwa setiap kita yang tujuan dari keselamatan yang Yesus lakukan, yaitu bahwa kita mengalami pemulihan, kita mengalami keselamatan. Tapi setelah itu bahwa Tuhan bilang tidak berhenti di bagian situ saja, tetapi bahwa kita semua ini dipanggil juga untuk mengerjakan keselamatan itu. Ini yang menjadi bagian setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan. Kalau kita mengartikan berkat Tuhan dalam poin ini, tentang siapa yang percaya kepada Tuhan, dia akan mengalami berkat Tuhan, yaitu berkat dari Abraham kepada kita. Maka hari ini Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan itu menjadi pendeta-pendeta itu semakin kaya, ya. Karena mereka setia sama Tuhan. Mereka sudah melayani Tuhan. Mereka mungkin lebih kaya dari orang-orang kaya. Kalau mengikuti Tuhan itu berbicara mengenai berkat secara material. Tapi tidak demikian. Kalau kita melihat para misionaris, para murid-murid Yesus, para penginjil-penginjil, mereka itu tidak punya apa-apa. Yang mereka punya yaitu bahwa iman Kristus dan pergi beritakan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, kita diselamatkan bukan, kematian Kristus itu bukan membuat kita menjadi populer, membuat kita untuk menjadi kaya, tidak. Keselamatan Kristus itu membebaskan kita dari hukuman dosa. Karena itu ada dua kebenaran yang ingin saya bagikan menjadi poin terakhir saya. Itu begini. Bagi setiap kita, ketika kita melihat bahwa keselamatan itu hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Bagi setiap kita yang mungkin hadir pada hari ini. Mungkin kita masih ragu-ragu tentang iman kita kepada Tuhan. Maka hari ini adalah saatnya untuk kita mengalami persekutuan kembali dengan Allah. Mungkin hari ini banyak pergumulan yang kita alami, lalu iman kita mulai mundur. Betul atau tidak ya saya percaya kepada Tuhan? Kayaknya sepertinya saya seperti jemaat di Galatia nih. Percaya sama Tuhan tidak cukup. Saya harus melakukan ABC supaya Tuhan itu menyelamatkan saya. Apakah hari ini iman kita masih sedang ragu, terombang-ambing oleh dunia ini? Maka hari ini saatnya untuk kita kembali percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Tapi bagian kedua yang ingin saya bagikan yaitu begini. Bagi kita yang sudah percaya dengan sungguh-sungguh, yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan, kita tidak bisa berhenti kepada diri kita saja. Anugerah yang kita peroleh ini bukan hanya kita terima saja, tetapi yang lebih dari itu bahwa kita harus membagikan itu kepada semua orang, kepada orang lain, kepada orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita bisa memberitakan kasih karunia Tuhan itu kepada orang lain. Maka saya boleh katakan seperti ini. Kristus dia menanggung semua kutuk kita bukan hanya untuk menyelamatkan kita dari sesuatu, yaitu dari hukuman dosa. Tetapi juga untuk menyelamatkan kita kepada sesuatu, yaitu persekutuan dan misi Allah bagi dunia ini. Hal ini sangat penting. Kalau kita lihat Allah memberkati Abraham bukan agar ia berhenti pada dirinya. Tetapi melalui Abraham itu kita semua juga mengalami pemulihan itu. Nah, hari ini Tuhan mengajak kita untuk kita juga berkontribusi, mengambil bagian di dalam panggilan kita bagi kita yang sudah percaya. Untuk memberitakan kasih setia Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di bagian terakhir ini, setelah kita memahami bagian ini. Kita pulang dan kita merenungkan. Ada 3 pertanyaan yang mungkin kita akan renungkan. Setelah pulang mungkin kita akan renungkan. Yang pertama begini. Selama saya menjadi orang Kristen, selama saya mengikuti Tuhan, selama saya percaya kepada Tuhan. Apakah saya masih berusaha mendapatkan kasih Tuhan lewat perbuatanku? Ataukah saya benar-benar percaya pada karya Kristus yang sudah cukup? Apakah saya masih menilai bahwa kesetiaan Tuhan itu tergantung dari kesetiaan saya melakukan sesuatu? Lalu yang kedua yang perlu kita renungkan begini. Apakah dalam menjalani kehidupan ini saya jalaninya dengan rasa syukur? Karena saya sudah dibenarkan di dalam Kristus. Kebenaran Kristus itu sudah diberikan kepada saya melalui iman saya kepada Kristus. Ataukah saya masih merasa ada rasa bersalah karena merasa kurang layak. Bapak bisa stop sampai di sini dulu.
bicara mengenai kurang layak. Saya pernah bertemu sama seorang pelayan, lalu ngobrol panjang lebar gitu ya. Lalu dia bilang begini, Pak Nabas, saya itu tidak mau melayani sampai saya layak baru melayani. Jadi dia sampaikan bahwa dia itu sangat gentar ketika melayani. Karena dia merasa bahwa diri dia itu tidak layak karena melakukan dosa. Pertanyaan saya waktu itu sangat simpel, saya bilang sampai kapan kamu menjadi layak? Dia tidak tahu juga. Mengapa dia merasa bahwa dia tidak layak? Karena dia merasa bahwa kebenaran atau apa yang dia lakukan itu membuat dia untuk bisa berkenan kepada Allah. Dia merasa bahwa sampai dia layak baru dia melayani. Bukankah kita, kelayakan kita itu bukan tergantung dari apa yang kita lakukan. Tetapi apa yang Kristus lakukan sehingga itu yang melayakkan kita untuk melayani. Bapak Ibu, hari ini saya berdiri di tempat ini, hari ini Pak Anton berdiri untuk melayani, hari ini kita semua bisa terlibat aktif di dalam pelayanan. Itu bukan karena kita layak, bukan karena kita baik, bukan karena kita sudah suci, bukan karena kita sudah hidup saleh baru kita diperkenankan untuk melayani, tidak. Kita melayani karena kelayakan dari Kristus itu yang diperhitungkan kepada kita sehingga kita dengan sukacita melayani. Kalau kita menunggu untuk hidup kita layak baru kita melayani. Maka saya yakin hari ini tidak ada yang bisa melayani. Karena semuanya orang itu tidak layak menurut perbuatannya. Karena itu Kristus datang untuk melayakan kita. Sehingga hari ini kita melayani dengan sukacita. Karena Kristus itu sudah melayakan kita. Pertanyaan ketiga yang perlu kita renungkan. Yaitu apakah hari ini saya hidup hanya untuk menikmati keselamatan itu. Atau juga saya membagikan kasih itu kepada orang lain. Tanyakan dalam hati kita. Mungkin hari ini ada suami kita atau ada istri kita, anak-anak kita, mama kita, atau cucu kita yang belum percaya kepada Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk memberitakan kasih itu kepada mereka. Mungkin kita tidak bisa menyampaikan firman itu. Mungkin kita tidak bisa menyampaikan, menginjili mereka begitu ya, dengan kata-kata kita. Tapi kita bisa berdoa untuk keselamatan mereka. Kita bisa berdoa untuk Roh Kudus menggerakkan hati mereka untuk bisa bertobat. Karena kita percaya bahwa kita hanya mengerjakannya. Roh Kudus yang mengubah. Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Kristus yang memberikan pertumbuhan. Kristus yang memberikan pertobatan. Karena itu kalau hari ini ada yang bergumul di dalam sesuatu, di dalam keluarganya yang belum percaya hari ini. Jangan pernah jemu-jemu berdoa. Tetaplah bawa itu kepada Tuhan. Roh Kudus akan menolong, memampukan untuk orang itu bisa mengalami pertobatan. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk kita terus hidup di dalam kebenaran Injil ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Tolonglah kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau melayakan kami, Engkau membenarkan kami dalam kebenaran-Mu itu kami hidup, dan itulah yang memampukan kami untuk kami bisa menghidupi Injil itu dalam hidup kami. Bapa, tolonglah kami untuk kami tidak hanya menerima bagian ini untuk kami hidup saja, tapi kami bisa memberitakan kasih ini kepada orang. Sebentar kami akan melanjutkan dalam perjamuan kudus, Tuhan yang tolong. Kiranya melalui perjamuan ini, momen di mana kami mengingat lagi tentang persekutuan bersama-sama dengan Kristus kelak nanti di surga. Dan ini menolong kami untuk mengingatkan bagaimana pengorbanan kasih setia Yesus Kristus bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami bersyukur, kami berdoa demi nama Yesus. Amin.